Tetapi ibu berniat di dalam hati ketika ibu sebelum melakukan sholat, tapi andaikan teman saya datang, maka saya akan membatalkan sholat saya. Berarti ibu sekarang sudah menggantungkan niat tersebut. Ketika itu ibu sholat, gitu. Iya, di pas rakaat keempat terakhir. Assalamualaikum, benar tuh, teman ibu tuh datang. Aduh, ada kagok ya, udah rakaat keempat, udah dilanjutin aja. Itu sebetulnya udah batal sholatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah taklek di dalam wudhu itu diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana ta'alek di dalam berwudu? Jadi ta'alek itu apa ya? Ta'alek itu ngagumantungkan lah gitu ya, bunyi. Jadi naon? Yumantelkeun gitu. Misalkan kalau misalkan di dalam sholat nih, contoh kita nyumantelkan di dalam sholat, akan ada salah satu yang bisa membatalkan kepada sholat kita. Misalkan contohnya begini, misalkan contoh kalau misalkan di dalam sholat, misalkan gini, kan hal yang membatalkan sholat ya juga termasuk. Misalkan ibu sebelum sholat, ibu itu menggantungkan niat kita. Kita tuh sebetulnya mau berangkat, sedang menunggu teman kita itu, kok belum datang juga ya. Sembari nunggu teman, udah sholat aja dulu misalkan. Tetapi ibu berniat di dalam hati ketika ibu sebelum melakukan sholat, tapi andaikan teman saya datang, maka saya akan membatalkan sholat saya. Berarti ibu sekarang sudah menggantungkan niat tersebut. Ketika itu ibu sholat, gitu. Iya, di pas rakaat keempat terakhir. Assalamualaikum, benar tuh, teman ibu tuh datang. Aduh, ada kagok ya, udah rakaat keempat, udah dilanjutin aja. Itu sebetulnya udah batal sholatnya. Kenapa? Karena ibu tuh udah menggantungkan niat ibu. Karena tadi ibu meniati bahwa saya akan membatalkan sholat jika teman saya datang. Tetapi yang ibu tanyakan di sini adalah bukan ta'alek di dalam sholat, tetapi ada istilah ta'alek di dalam wudhu. Di sini dikatakan kalau di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah bahwa wa min suwari ta'riki fil ibadati. Termasuk dari contoh-contoh ta'alek itu misalkan niat di dalam ibadah. Misalkan fi taharati di dalam masalah taharah. Insyakka fil hadasi. Misalkan ibu itu merasa ragu, saya ini mempunyai hadas atau enggak gitu ya. Insyakka fil hadasi. Orang itu ragu apakah saya mempunyai hadas atau tidak. Nah, karena dia merasa ragu, kemudian dia itu berniat. Maksud saya orang tersebut berwudu, melakukan wudu. Tetapi ketika dia berwudu, ada di dalam hatinya berkata seperti ini, fanawal wudu'a, kemudian berwudu dengan cara di dalam hatinya itu berta'alek. Ingkana muhdisan, saya niat berwudu gitu ya, menghilangkan hadas apabila saya telah berhadas. Wa ila fatajdidun, tetapi apabila saya belum berhadas, maka saya niat memperbarui wudu saya. Ada di dalam hati kita niat seperti itu. Maka bagaimana jika ada niat di dalam hati yang menta'alekkan kepada wudu tersebut? Jadi dia itu ragu, saya itu sebetulnya itu wudu saya itu batal nggak ya? Saya itu punya hadas nggak ya? Gitu. Misalkan baru tadi saya menahan kentut, saya itu kentut nggak ya? Gitu. Sebetulnya jika ibu merasa ragu, itu sebetulnya kita kembalikan nanti ke hukum asalnya. Misalkan ibu begini, apa tuh? Saya tuh masih punya wudu nggak ya? Gitu. Ragu ibu tuh. Ibu tuh, saya tuh masih punya wudu apa enggak ya? Saya tuh batal enggak ya wudunya? Barusan ibu misalkan sholat zuhur jam 2, ketika jam 3 mau sholat asar, rasanya udah belum batal saya tuh. Tapi saya itu masih punya wudu apa enggak ya? Berarti kan ibu ragu. Maka jika ada hati ibu merasa ragu seperti itu, sebetulnya itu mudah sekali Bu. Jadi kita kembalikan lagi ke hukum asal. Hukum asal ibu tadi punya wudu enggak? Oh iya, tadi saya tuh punya wudu. Ya udah Bu, kita kembalikan saja ke hukum asal. Tadi ibu mempunyai wudu, ketika ibu ragu, di mana sesuatu ibadah yang ragu itu tidak menjadi sesuatu patokan. Ya udah aja, ibu dihukuminya apa? Enggak batal.
karena tadinya juga ibu tuh mempunyai apa? Mempunyai wudu. Kan ibu ragu entah apa batal atau tidak. Tadi teh saya ingat lagi nahan-nahan kentut, tapi ini kagok nih sebentar lagi mau ada asa. Saya tuh tahan-tahan. Tapi kira-kira tadi teh keluar enggak ya? Kalau ibu tidak merasa yakin bahwa keluar kentut atau tidaknya, ya udah ibu tuh nggak batal sebetulnya. Jadi sebenarnya nggak repot juga gitu. Nggak perlu juga di dalam ini contoh dikatakan fanawal wudu'a kana muhdisan wa ila fatajdidun. Ibu tuh nggak perlu niat di dalam hati kalau saya mempunyai kalau saya mempunyai hadas maka saya memperbarui wudu. Kan toh ini di dalam contoh orang tersebut wudu juga kembali gitu kan. Tetapi andaikan ada orang yang berwudu dan niat di dalam hatinya seperti apa yang saya sampaikan di dalam kitab ini dikatakan sahha wudu'a, maka sah kok wudunya walaupun di dalam hatinya ada niat menta'alekan di dalam niat wudu tersebut. Begitu ya Bu ya. Nah, ini yang Ibu tanyakan ta'alek di dalam wudu. Jadi sekali lagi sesuatu yang tidak yakin itu tidak bisa dijadikan suatu hukum. Jadi kalau Ibu ragu batal nggak ya? Batal nggak ya? Ya udah nggak batal, ibunya juga nggak yakin. Kalau yakin nih, tadi saya kentut nggak ya? Tapi kok saya ngerasa yakin ada sedikit keluar angin, kan itu berarti yakin ada sedikit keluar angin. Ya udah berarti itu batal. Kalau nggak yakin ya udah nggak batal dan nggak perlu kita melakukan wudu kembali. Ya, jadi kita kembalikanlah kepada hukum yang asal ataupun hukum yang mula awalnya. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.